Aku menatap cermin di kamar tidur, sambil merapikan kerah kebaya pengantin yang kini menjadi pakaian sehari-hari. Dulu aku memimpikan pernikahan yang hangat, penuh cinta dan tawa. Kini, aku berdiri di sini, di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, namun terasa asing dan sunyi. Selamat datang di kota kisah, ruang di mana rahasia di balik kehidupan terbuka. Kami sajikan kisah nyata paling berani, dari drama rumah tangga yang menyentuh, hingga pengalaman horor dan kisah mistis yang tak terbayangkan. Sambil kita bersiap, yuk absen sebentar. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton kisah ini? Dan jika kisah ini menyentuh Anda, tekan like, share, dan subscribe agar Kota Kisah bisa terus menyajikan narasi-narasi terbaik untuk Anda. Selamat datang di Kota Kisah. Buka kotaknya dan dengarkan rahasianya. Namaku Alina, 32 tahun, ibu dari seorang anak perempuan berusia 6 tahun, Naisa. Suamiku, Rizal, adalah seorang pengusaha yang sukses, tapi jarang berada di rumah lebih dari 6 jam sehari. Dari luar, semua terlihat harmonis. Anak tertawa, rumah rapi, pasangan terlihat sempurna. Namun aku selalu merasa menjadi bayangan dalam pernikahan ini. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan sarapan, mengecek pekerjaan Naisa, memastikan semuanya tampak sempurna. Rizal masih tidur ketika aku keluar dari kamar. Aku menatapnya sebentar, wajah yang damai, tak ada tanda bahwa ia pernah menghiraukan rasa sepi yang kurasakan setiap hari. Aku menahan napas, mencoba menekan rasa kesal yang mulai muncul. Ini bukan kemarahan, tapi sejenis kepahitan yang menyelimuti hati perlahan. Aku tersenyum di hadapan Naisa, berusaha menyenangkan hatinya, walau hatiku sendiri terasa beku. Sejak awal pernikahan, aku selalu berusaha menebak apa yang diinginkan Rizal. Aku menyiapkan makan malam favoritnya, menanyakan kabar, tersenyum ketika ia masuk rumah, menatap matanya seakan mengharapkan sedikit perhatian yang hampir selalu tidak ada. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu berharap. Tapi ada sesuatu dalam hati ini yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Keinginan untuk dicintai, diakui, dan dihargai. Naisa masuk ke dapur, membawa boneka kesayangannya. "Bu, lihat aku bisa pakai ini sendiri," serunya, riang. Aku tersenyum, mengangguk, memuji usahanya. Matanya bersinar, tapi di balik senyum itu, aku teringat wajahku sendiri. Senyum yang dipaksakan, tertahan. Aku ingin Naisa tumbuh dalam rumah yang hangat, tapi aku sendiri merasa dingin di dalamnya. Ada satu malam beberapa minggu lalu, ketika Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan makan malam, berharap ada interaksi kecil yang tulus. Namun ia masuk, menaruh tas, dan menyapa singkat, "Capek." Tidak ada pertanyaan tentang hari atau perasaanku, apalagi Naisa. Aku menelan kekecewaan, mengangguk, dan menyajikan makan malam dengan senyum tetap melekat. Di sudut hati, aku merasa seperti hantu yang tak terlihat. Aku mencoba menulis perasaan itu di buku harian. Hari ini, aku berdiri di tengah rumah ini, tapi sendirian. Kalimat itu terasa menyesakkan. Aku menulis lebih banyak, mencoba memahami, tapi setiap kata kembali menabrak kenyataan. Pernikahanku bukan tentang aku. Ia tentang orang lain, Rizal dan dunia di sekitarnya, dan aku hanyalah pelengkap yang diam. Kadang aku membayangkan bagaimana rasanya dicintai sepenuhnya. Bukan sekadar hadir secara fisik, tapi secara emosional. Dibutuhkan sedikit perhatian, sebuah pelukan hangat, kata-kata lembut, atau hanya sesekali memandang mataku dengan rasa peduli. Tapi hal-hal itu jarang terjadi.
Di sore hari, ketika Naisa tidur siang, aku duduk sendiri di teras. Mata menatap halaman yang hijau, angin lembut menyentuh wajah. Aku membiarkan kesedihan itu muncul, tanpa menahannya. Air mata mengalir pelan, tanpa suara. Aku menangis untuk diriku sendiri, untuk seorang istri yang diam-diam merasa tak dicintai. Aku mencoba berbicara dengan teman dekat tentang perasaanku. Namun kata-kata mereka terasa terlalu sederhana. Coba bicarakan dengan suami. Seolah mudah untuk mengubah seseorang yang telah terbiasa acuh. Aku tahu, itu bukan mudah. Aku sudah mencoba sekian lama. Dan jawaban Rizal selalu sama. Sibuk, capek, atau terlalu banyak kerjaan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah merasakan hal ini? Apakah menjadi istri berarti menahan semua luka sendiri? Dan di balik semua itu, ada rasa takut. Takut jika aku berbicara, rumah tangga yang tampak sempurna itu hancur. Takut jika aku menuntut perhatian, aku dianggap egois. Takut jika aku menuntut cinta, aku dianggap berlebihan. Sehingga aku memilih diam. Mempertahankan ilusi kebahagiaan demi anakku dan citra yang tampak sempurna. Tetapi malam itu, ketika Rizal dan Naisa tidur, aku duduk sendiri di ruang keluarga, menatap foto pernikahan kami. Aku tersenyum tipis, tapi mataku basah. Aku sadar satu hal, aku adalah istri, tapi tak pernah merasa dicintai. Dan ini adalah kenyataan yang pahit, sunyi, tapi tidak bisa lagi kuabaikan. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang. Perjalanan di mana aku harus menghadapi luka yang tertahan. Menemukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan mencari cara agar hidupku, meski dalam pernikahan yang sunyi, tetap bermakna. Pagi itu, matahari baru menembus tirai kamar ketika aku sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk Naisa. Suara air mendidih, aroma roti panggang dan kopi menjadi teman satu-satunya. Rizal belum bangun. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum, hanya kesunyian yang menempel di dinding rumah. Naisa masuk, melompat-lompat sambil membawa boneka kesayangannya. "Bu, lihat aku bisa pakai sepatu sendiri," serunya. Aku tersenyum, mengangguk, memuji usahanya. Namun di balik senyum itu, hatiku terasa berat. Aku ingin berbagi kegembiraan itu dengan Rizal, tapi aku tahu ia akan sibuk dengan ponselnya atau memikirkan pekerjaan. Rutinitas harian kami seperti roda yang terus berputar. Mengantar Naisa ke sekolah, belanja kebutuhan rumah, menyiapkan makan siang, membersihkan rumah. Segala sesuatu harus terlihat sempurna, tapi di dalamnya, aku merasa kosong. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang dinamakan hidup bahagia? Di tengah kegiatan itu, aku mencoba menyisipkan momen kecil untuk diriku sendiri. Meneguk kopi di balkon, menatap halaman rumah yang hijau, menarik napas panjang. Namun ketenangan itu selalu rapuh, karena di balik dinding rumah, ada jarak yang nyata antara aku dan Rizal. Saat ia pulang, aku menyiapkan makan malam dengan hati-hati. Memastikan Naisa duduk rapi, menata piring, menyajikan makanan favoritnya. Rizal masuk dengan ekspresi lelah, berkata singkat, "Capek hari ini." Aku tersenyum, menanyakan kabarnya, tapi jawabannya selalu terbatas. Baik, atau biasa saja. Tidak ada kata yang menunjukkan perhatian, tidak ada sentuhan yang menunjukkan cinta. Aku sering mencoba membaca bahasa tubuhnya. Apakah ada tanda ia peduli? Apakah aku salah menafsirkan diamnya? Namun semakin lama aku menunggu, semakin jelas bahwa kehangatan yang kucari jarang hadir. Dan rasa sunyi itu semakin berat dirasakan. Di sore hari, ketika Naisa tidur siang,
Aku duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat. Aku menatap foto keluarga kami di dinding. Naisa tersenyum, Rizal tampan, aku cantik. Tapi senyum di foto itu terasa palsu. Sebuah potret kebahagiaan yang mungkin hanya untuk orang lain melihat, bukan untuk dirasakan. Aku mulai merenung, apakah semua ini salahku? Apakah aku tidak cukup perhatian, tidak cukup sabar, atau terlalu berharap? Pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban. Aku sudah mencoba berbicara dengannya beberapa kali, dengan lembut dan penuh harap, tapi jawaban yang kudapat selalu singkat dan dingin. Aku merasa setiap usaha mencintai, setiap usaha untuk dekat, selalu gagal mencapai hati Rizal. Pekerjaan rumah menjadi semacam terapi. Menyapu lantai, mencuci piring, menata baju, segala sesuatu harus sempurna. Karena di balik kesempurnaan itu, aku berharap ada pengakuan. Hanya satu pengakuan kecil, sekadar sapaan hangat, atau kalimat, "Aku menghargaimu." Namun itu jarang datang. Malam menjelang, rumah mulai sepi. Naisa tidur, Rizal sibuk dengan laptop atau menonton televisi. Aku duduk di teras, menatap langit gelap. Angin malam yang sejuk menampar wajahku pelan, namun tidak cukup untuk mengusir rasa kesepian. Aku menahan air mata, mencoba tidak larut dalam kesedihan, tapi kadang rasa itu terlalu berat. Ada momen-momen kecil yang menusuk hati. Seperti ketika Rizal tersenyum pada Naisa, memuji kemampuannya dalam menggambar, dan aku hanya menatap dari jauh, berharap ia juga menatapku dengan mata yang sama, namun itu tidak pernah terjadi. Aku merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri, selalu hadir tapi tidak benar-benar diakui. Rutinitas ini berlangsung setiap hari. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Naisa, membersihkan rumah, menyiapkan makan malam, menunggu Rizal pulang. Tidak ada interaksi yang hangat, tidak ada kata-kata penuh cinta. Hanya kebiasaan dan ketegangan yang membungkus setiap hari. Aku mencoba menulis di buku harian untuk melepaskan tekanan. Namun tulisan itu hanya menegaskan satu kenyataan pahit. Aku seorang istri yang selalu hadir, tapi tak pernah merasa dicintai. Aku merasa berjuang sendirian, menahan luka yang tak terlihat, di rumah yang terlihat sempurna bagi orang lain. Dan di saat-saat sunyi itu, aku sadar satu hal. Kesedihan ini bukan karena aku lemah. Bukan karena aku tidak mampu mencintai. Kesedihan ini lahir dari ketidakadilan yang sunyi, cinta yang kurasakan tidak dibalas, perhatian yang kuharapkan tidak diberikan. Hari demi hari, rutinitas ini menjadi pengingat. Aku harus bertahan. Untuk Naisa, untuk rumah tangga, untuk citra sempurna yang tampak di luar. Tetapi setiap detik di balik senyum itu, hatiku menjerit, meminta diakui, dicintai, diperhatikan. Aku hidup di rumah yang sama dengan keluargaku, tetapi terasa sepi, seperti berada di dunia lain, sendiri dan sunyi. Aku tahu ini baru permulaan. Perjalanan panjang untuk menghadapi perasaan ini. Menyadari luka yang tertahan. Dan suatu hari menemukan keberanian untuk jujur pada diriku sendiri, bahwa aku adalah seorang istri yang layak dicintai, bukan hanya hadir. Hari itu terasa seperti semua hari sebelumnya. Aku berdiri di ruang tamu, menata kursi dan meja untuk tamu yang akan datang. Ada beberapa teman Naisa yang datang bermain, sementara Rizal masih bekerja di kantor. Aku tersenyum. Tersenyum seakan tidak ada beban, seakan hidupku penuh warna. Namun di balik senyum itu, hatiku terasa berat. Setiap tawa kecil yang kudengar dari anak-anak adalah pengingat bahwa aku tidak pernah merasakan tawa hangat dari pasangan sendiri. Aku mencoba untuk hadir sepenuhnya bagi Naisa, tetapi ketika matanya menatapku dengan polos, aku merasa sedih.
Aku ingin ia melihat ayahnya mencintai ibunya dengan cara yang sama. Ketika teman-teman Naisa datang, aku berusaha aktif berbicara, mengajukan pertanyaan, menanggapi cerita mereka. Aku menertawakan lelucon, mengangguk, memuji kreativitas anak-anak. Tetapi di dalam, aku merasa seperti pemeran figuran di rumah sendiri. Senyum yang kukenakan hanyalah topeng. Topeng yang menutupi kehampaan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Rizal pulang sekitar jam 5 sore. Aku menyapa dengan senyum, bertanya tentang harinya, menyiapkan minumannya. Ia membalas singkat, sambil menaruh tas di sofa, "Capek banget hari ini." Aku mengangguk, mencoba untuk tetap tersenyum. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan tentang hari-hariku atau Naisa. Hanya kata-kata singkat yang terdengar dingin. Aku mencoba menahan kecewa itu. Aku sudah terbiasa dengan jarak di antara kami, tapi setiap kali aku mencoba merapatkan jarak itu, senyum pura-pura harus kembali dipasang. Aku sadar, menutupi rasa sakit dengan senyum bukan menyelesaikan masalah. Tetapi aku tidak tahu cara lain. Aku takut jika aku menunjukkan luka itu, semuanya akan hancur, atau Rizal merasa tersudut, atau anakku melihat ibunya rapuh. Naisa sering menatapku ketika aku tersenyum. Matanya polos, bertanya-tanya, tetapi tidak mengerti. Aku selalu berpikir, semoga dia tidak meniru ini nanti. Semoga ia tahu bahwa senyum tidak selalu berarti bahagia. Aku ingin memberinya contoh cinta yang hangat. Namun aku sendiri kehilangan itu di rumahku sendiri. Di dapur, aku menyiapkan teh sore. Aku menoleh, melihat Rizal menatap ponsel, duduk di sofa dengan ekspresi datar. Aku menelan kepahitan, menekankan senyum di wajahku, dan berkata ringan, "Mau teh?" Ia mengangguk singkat. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada rasa peduli. Aku menyadari, ini adalah pola yang terjadi berulang setiap hari. Aku hadir, aku peduli, tapi cintaku tidak pernah dijawab. Senyum pura-pura ini mulai menjadi bagian dari diriku. Aku belajar bagaimana menahan luka agar tidak terlihat. Aku belajar bagaimana menahan air mata agar tidak mencemari kebahagiaan yang kupaksakan. Aku belajar bagaimana menjadi bayangan dalam rumah yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Terkadang aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tersimpan di meja rias. Aku tersenyum di foto itu, bahagia di momen itu, penuh harapan. Namun kini senyum itu terasa jauh, seperti mimpi yang tidak pernah menjadi nyata. Aku menatap mataku sendiri di cermin, bertanya, apakah ini yang dinamakan cinta? Jawaban yang kudapat hanyalah sunyi. Malam itu, ketika Naisa tidur dan Rizal sibuk di ruang kerjanya, aku duduk di teras. Aku menatap lampu-lampu kota dari jauh. Senyum yang kutunjukkan pada dunia terasa semakin berat. Aku sadar, aku telah belajar menyesuaikan diri dengan rasa tidak dicintai. Aku telah belajar bagaimana menampilkan wajah bahagia, padahal hati terasa hampa. Senyum pura-pura ini tidak hanya untuk Rizal atau tamu yang datang. Ia untuk diriku sendiri, agar aku tidak jatuh terlalu dalam ke dalam kesepian yang menyesakkan. Tetapi semakin lama aku bertahan dengan topeng itu, semakin jelas aku merasa kehilangan diri sendiri. Aku tidak lagi mengenali siapa aku di balik senyum yang menahan luka ini. Aku teringat satu kalimat dari teman dekatku, kadang, wanita yang tersenyum paling manis adalah yang paling terluka. Aku tersenyum pahit membaca itu. Kalimat itu terlalu benar untukku. Aku tersenyum untuk Naisa, tersenyum untuk Rizal, tersenyum untuk tamu, tersenyum untuk dunia. Tetapi hatiku selalu berkata yang sebaliknya. Aku seorang istri, tapi tidak pernah merasa dicintai. Di saat-saat sunyi, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus terus menahan ini?
Apakah senyum ini benar-benar berarti sesuatu? Pertanyaan itu tidak pernah ada jawaban yang memuaskan. Yang ada hanyalah kesadaran pahit bahwa hidupku sehari-hari di rumah ini adalah pertunjukan yang harus kulakukan tanpa penonton yang benar-benar hadir. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap Naisa yang tertidur lelap. Aku membelai rambutnya dengan lembut. Semoga suatu hari nanti kamu mengerti, Nak, bahwa senyum itu bisa menahan luka. Aku tersenyum tipis, menahan air mata. Dan aku tahu, esok hari senyum pura-pura itu akan kembali. Senyum yang menutupi rasa sakit. Senyum yang menjaga ilusi kebahagiaan. Senyum yang membuatku tetap terlihat kuat. Meskipun di dalam, aku merasa rapuh dan tak dicintai. Malam itu, setelah Naisa tidur, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Kesunyian rumah begitu tebal, seolah menelan setiap suara. Aku memegang bantal di pangkuanku, menarik napas panjang, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar dicintai? Pertanyaan itu sering muncul di pikiranku belakangan ini. Aku mencoba menafsirkannya dari kata-kata Rizal, dari tatap matanya, dari setiap interaksi kecil sehari-hari. Namun jawaban yang kudapat selalu samar. Kadang ia menatapku sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Kadang ia tersenyum sekilas, tapi senyum itu cepat lenyap, dan aku dibiarkan bertanya-tanya apa arti senyum itu sebenarnya. Aku mulai merenungkan setiap momen kecil yang kami jalani bersama. Sarapan pagi yang sering dilewatkan, percakapan singkat yang terdengar datar, malam-malam yang dihabiskan masing-masing di kamar sendiri. Aku mencoba mencari pola, alasan, atau tanda-tanda cinta. Tetapi semakin aku mencoba memahami, semakin jelas bahwa aku hanyalah hadir, tanpa benar-benar dirasakan, tanpa dicintai. Kadang aku berpikir, apakah semua ini salahku? Apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku terlalu berharap lebih dari seorang suami yang terlihat sibuk dan penuh tanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban. Yang ada hanyalah rasa ragu yang terus menggerogoti hati. Sore hari tadi, aku melihat Rizal menatap Naisa ketika ia berhasil menyelesaikan gambar di buku mewarnai. Ada kebanggaan di matanya. Aku tersenyum untuk menutup rasa sakit yang muncul. Aku ingin merasakan kebanggaan yang sama darinya, untuk diriku sendiri, untuk kebersamaan kami. Tapi aku tahu, itu mustahil. Aku hanya bisa menjadi pengamat dari luar, melihat cinta yang ia berikan kepada anak kami, sementara aku sendiri terasa hampa. Aku bertanya-tanya, apakah perasaanku terlalu berlebihan? Apakah aku terlalu sensitif terhadap ketidakpedulian yang selalu hadir? Namun di malam yang sunyi ini, aku sadar bahwa rasa sakit ini nyata. Bukan karena aku terlalu banyak menuntut, tapi karena aku benar-benar ingin dicintai, dengan kata, perhatian, dan pelukan yang tulus. Aku membuka buku harianku, mencoba menuliskan perasaan itu. Hari ini, aku merasa sendirian di rumah yang penuh orang. Aku seorang istri, tapi cintaku tidak terlihat. Aku seorang ibu, tapi kasihku untuk anakku pun terasa terpisah dari cinta suamiku. Menulis membantu, tapi tidak menghapus rasa hampa itu. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah Rizal menyadari kesedihanku? Aku ingat beberapa kali mencoba berbicara tentang perasaanku dengan lembut, namun jawaban yang kudapat selalu singkat, terdengar terburu-buru, atau diakhiri dengan, "Aku capek, Alina. Nanti saja kita bicarakan." Nanti, itu selalu tak kunjung datang. Dan rasa ragu itu semakin menjadi-jadi. Malam demi malam, pertanyaan tanpa jawaban ini membuatku bertambah lelah. Aku mulai merasa bahwa cintaku sendiri menjadi terbatas. Aku mulai mempertanyakan apa arti cinta dalam pernikahan kami.
Apakah cinta harus selalu menunggu pengakuan yang tidak kunjung datang? Apakah cinta bisa bertahan ketika kasih sayang tidak dibalas? Aku memandang Naisa yang tidur nyenyak di kamarnya. Aku berharap ia akan tumbuh dalam rumah yang penuh cinta. Tetapi aku takut ia akan melihatku sebagai istri yang selalu menahan luka, seorang ibu yang selalu tersenyum tapi hatinya hampa. Aku takut sejarah cinta yang tidak seimbang ini akan ikut membentuk persepsinya tentang hubungan dan kasih sayang. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi pertanyaan itu tetap berputar. Apakah aku cukup dicintai? Apakah aku cukup berharga dalam pernikahan ini? Aku tahu jawaban yang paling jujur hanya bisa datang dari Rizal sendiri, dan aku takut untuk terus berharap, karena setiap harapan yang gagal membuat hatiku semakin rapuh. Aku belajar satu hal, terkadang cinta yang tidak terbalas tidak terlihat oleh orang lain. Orang-orang melihat rumah yang rapi, anak yang bahagia, pasangan yang tampak harmonis. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berada di tengah semua itu dan tetap merasa kosong. Aku belajar menahan rasa sakit sendiri, menyimpannya rapat di dalam hati. Dan di malam itu, ketika seluruh rumah telah sunyi, aku menarik selimut lebih rapat di tubuhku, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pada diriku sendiri. Aku seorang istri. Aku mencintai dengan sepenuh hati. Tapi aku tak pernah merasa dicintai. Dan aku harus menemukan keberanian untuk menerima kenyataan itu. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus menghadapi kesepian yang tersembunyi, menata harapanku yang hancur, dan mencari cara untuk bertahan, untuk diriku sendiri, untuk Naisa, dan untuk rumah tangga yang tampak sempurna di mata orang lain. Malam itu, rumah sunyi. Lampu di ruang tamu dimatikan, suara Naisa yang biasanya tertawa sudah berganti dengkuran ringan di kamarnya. Rizal masih di ruang kerjanya, layar laptopnya memancarkan cahaya dingin, sesekali terdengar ketukan keyboard yang monoton. Aku duduk di sofa, memeluk lututku, mencoba menenangkan diri, tapi kesepian itu terlalu berat untuk diabaikan. Aku menatap jendela, melihat remang cahaya bulan menerobos tirai. Aku ingin keluar, berjalan di taman belakang, merasakan angin malam yang segar, berharap bisa mengusir perasaan hampa. Namun aku terlalu lelah. Aku terlalu terbiasa menahan air mata, menahan kesepian yang selalu menyelinap di setiap sudut rumah ini. Aku menutup mata dan membiarkan pikiran melayang. Mengingat bagaimana pernikahan ini dulu terasa seperti mimpi. Bagaimana Rizal dulu menatapku dengan penuh cinta. Bagaimana ia berjanji akan selalu ada di sisiku, menghadirkan kebahagiaan dan keamanan. Sekarang semuanya terasa jauh, seperti bayangan yang memudar. Aku menahan napas, menahan air mata, tapi rasanya semakin sulit. Tubuhku gemetar pelan, hati ini sakit karena keheningan yang tidak bertepi. Aku menahan tangis karena takut Rizal mendengar, takut Naisa bangun, takut dunia mengetahui bahwa aku rapuh. Aku seorang istri, tapi malam ini aku merasa seperti seorang anak yang ditinggalkan sendirian. Aku berjalan perlahan ke kamar, membuka laci kecil tempat aku menyimpan buku harian. Aku menulis. Malam ini aku merasa paling sendirian. Aku mencintai, tapi tidak dicintai. Aku hadir, tapi tidak dirasakan. Aku mencoba tersenyum di depan dunia, tapi hatiku hancur. Menulis membantu, meskipun hanya sedikit. Namun setiap kata yang kutulis seperti menegaskan satu kenyataan pahit. Aku seorang istri yang selalu hadir, tapi cintaku tak pernah dijawab. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan cinta dewasa? Apakah cinta memang harus menanggung jarak dan sunyi seperti ini? Aku duduk di tepi ranjang, menatap Naisa yang tidur tenang. Ia tampak damai, wajahnya polos tanpa beban. Aku ingin melindunginya dari kesepian yang kurasakan,
dari rasa sakit yang tak terlihat. Tapi aku sadar, tidak ada yang bisa kulakukan selain menahan semua ini sendiri. Sementara itu, Rizal masih sibuk di ruang kerjanya. Aku mendengar suara langkahnya, lalu suara kursi ditarik, tapi tidak ada kata. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan tentang hari ini. Hanya sunyi dan kesibukan yang membungkus rumah ini. Aku menutup mata, membiarkan air mata menetes perlahan. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang menahan atau menenangkan. Aku menangis sendirian, seorang istri yang menahan luka agar rumah tangga ini tetap terlihat utuh. Aku teringat janji-janji kecil yang Rizal buat dulu, aku akan selalu ada untukmu. Janji itu terasa hampa sekarang. Ia hadir, tapi bukan untukku. Ia ada, tapi bukan hadir dengan hati. Aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi tentang hadir secara emosional, dan aku merasa kosong. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Menahan tangis, menahan kepahitan, menahan semua rasa yang ingin keluar. Aku tahu esok pagi, rutinitas akan kembali. Sarapan, sekolah Naisa, pekerjaan rumah, Rizal yang pulang dengan senyum tipis atau kata-kata singkat. Semua akan kembali seperti biasa, dan aku harus tersenyum, meski hati hancur. Aku berdiri di jendela, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak jauh, seperti harapan yang tak pernah bisa kugapai. Namun aku tahu, aku harus tetap bertahan. Bertahan untuk Naisa, bertahan untuk rumah tangga yang tampak sempurna, bertahan untuk diriku sendiri yang masih ingin merasa dicintai, walau itu hanya harapan kecil yang tertahan. Di malam itu, aku belajar satu hal, kesedihan yang terdalam seringkali terjadi di saat tidak ada yang melihat. Aku menangis sendirian, menahan rasa sakit, menahan luka, dan menahan kehampaan yang selalu mengintai. Aku seorang istri, tapi tidak pernah merasa dicintai. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang menghadapi realita pernikahan yang sunyi. Hari itu terasa panjang, meskipun rutinitasnya sama seperti biasa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membangunkan Naisa, memastikan ia siap untuk sekolah, dan membersihkan rumah dengan hati yang berat. Rizal pergi lebih awal, meninggalkan aku dan Naisa di rumah yang sepi. Aku menatap bayangan diriku di cermin, seorang wanita yang terlihat tenang, tapi hatinya hancur. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku salah dalam menempatkan harapan pada pernikahan ini? Setiap senyum yang kuperlihatkan, setiap kata lembut yang kuucapkan, seakan tidak pernah cukup. Dan perlahan, aku merasa kehilangan bagian dari diriku sendiri. Aku bukan lagi Alina yang dulu ceria, penuh harapan, dan percaya pada cinta. Aku menjadi seseorang yang belajar menahan luka, menahan tangis, menahan hati. Aku menyesuaikan diri, beradaptasi dengan ketidakpedulian, berusaha menjaga agar rumah tangga tetap terlihat utuh. Namun harga yang kupikirkan terlalu mahal, aku kehilangan identitasku. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu. Dulu, aku tersenyum tulus, menatap Rizal dengan harapan dan cinta. Sekarang senyum itu terasa asing. Aku menatap mataku sendiri di foto itu, bertanya, di mana Alina yang dulu? Apakah ia masih ada di sini? Jawabannya hanya kesunyian. Di dapur, aku menyiapkan teh sore sambil merenung. Aku mulai menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi. Mungkin aku terlalu lemah, terlalu sensitif, atau terlalu berharap pada cinta yang tidak pernah dibalas. Mungkin aku memang salah, dan ketidakbahagiaan ini adalah konsekuensi dari kesalahanku sendiri. Naisa datang menghampiri, membawa bukunya. Bu,
Lihat aku bisa menulis nama sendiri, serunya. Aku tersenyum, memuji usahanya, tapi di dalam hati, aku merasa hampa. Aku ingin bahagia bersamanya, ingin tertawa dan merasakan cinta yang hangat. Namun di setiap tawa itu, aku selalu merasa kehilangan diriku sendiri. Aku mulai menyadari pola yang terus berulang. Aku hadir, aku mencintai, aku memberi, tapi tidak pernah dicintai. Aku menyesuaikan diri, tapi tidak ada pengakuan. Aku mencoba tersenyum, tapi tidak ada kehangatan yang kembali. Dan semakin lama aku bertahan, semakin jelas aku kehilangan siapa aku sebenarnya. Kadang aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit, menyesali keputusan yang kubuat bertahun-tahun lalu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah menikah harus membuat seseorang kehilangan diri sendiri? Aku mencoba mengingat siapa Alina sebelum pernikahan ini, wanita yang percaya pada cinta, yang berani bermimpi, yang tertawa tanpa rasa takut. Tetapi bayangan itu terasa jauh, seolah hilang di balik topeng yang kuperlihatkan setiap hari. Aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan, aku tidak hanya kehilangan cinta dari suamiku. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi istri yang selalu menahan diri, selalu menyesuaikan diri, selalu memikirkan orang lain, tapi jarang memikirkan kebahagiaanku sendiri. Dan itu membuatku rapuh. Malam itu, setelah Naisa tidur, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela kamar. Bulan terlihat samar di balik awan, cahaya yang lembut tapi dingin. Aku membiarkan diri menangis, meneteskan air mata yang sudah lama tertahan. Aku merasa hampa, kehilangan arah, dan sepi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hidup yang ingin ku capai? Apakah pernikahan selalu terasa seperti penjara emosional? Aku menulis di buku harianku. Aku seorang istri, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Aku mencintai, tapi tidak dicintai. Aku hadir, tapi tidak dirasakan. Aku tersenyum, tapi hatiku menangis. Rasa kehilangan diri ini semakin jelas di setiap malam yang sunyi. Aku tahu aku harus tetap bertahan untuk Naisa, untuk rumah tangga, dan untuk citra sempurna yang tampak dari luar. Namun aku juga sadar, jika aku terus menahan semua ini, aku akan hilang sepenuhnya, menjadi seseorang yang hanya ada dalam bayangan. Di saat itu, aku sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan kebahagiaan. Kadang, pernikahan juga soal kehilangan. Kehilangan diri sendiri demi menjaga tampilan dan keharmonisan yang tak pernah sepenuhnya nyata. Aku merasa terjebak antara cinta, tanggung jawab, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Aku menatap Naisa yang tertidur pulas, berharap ia akan tumbuh tanpa harus merasakan kesepian yang kurasakan. Aku berharap ia tidak akan meniru pola ini, tidak akan kehilangan dirinya sendiri demi cinta yang tidak dibalas. Dan aku tahu, aku harus menemukan cara untuk bertahan, meskipun setiap hari, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Malam itu, aku menutup mata, menarik selimut lebih rapat, dan berbisik pelan. Aku seorang istri, tapi aku tak pernah merasa dicintai. Aku harus bertahan, tapi aku takut kehilangan diriku sepenuhnya. Hari itu terasa panjang, meskipun rutinitas rumah tangga sama seperti biasanya. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Naisa, membangunkannya dengan senyum yang kurasa semakin berat dipaksakan. Rizal sudah pergi lebih awal, meninggalkan aku dan Naisa di rumah yang sepi. Aku menatap diriku di cermin, wajah yang terlihat biasa, tapi hati yang dipenuhi luka. Aku mulai memendam perasaan ini lebih dalam dari sebelumnya. Aku belajar menahan semua kesedihan, rasa kecewa, dan kepahitan agar tidak terlihat. Aku tidak ingin Naisa merasakan beban ini, aku tidak ingin Rizal melihat kelemahanku,
Dan aku tidak ingin dunia tahu bahwa di balik rumah yang rapi, seorang istri menangis sendirian. Setiap senyum yang kuperlihatkan adalah topeng. Setiap kata yang kuucapkan di depan Rizal adalah pertunjukan. Aku belajar bagaimana menahan amarah, bagaimana menahan tangis, bagaimana menahan kerinduan akan perhatian yang tidak pernah datang. Dan semakin lama, aku mulai mencari pelarian kecil, sesuatu yang bisa memberi aku sedikit ruang untuk bernapas dari tekanan yang tak terlihat. Aku menemukan pelarian itu di halaman belakang rumah. Di sana, di antara bunga-bunga yang kutanam sendiri, aku bisa duduk sejenak, menatap langit, mendengar angin berdesir, dan membiarkan rasa sakit muncul tanpa takut. Aku menutup mata, menghirup aroma tanah dan bunga, membiarkan dunia sejenak berhenti, meskipun hanya beberapa menit. Kadang, aku juga menulis di buku harian, melepaskan semua emosi yang tertahan. Aku menulis tentang rasa kesepian yang tidak pernah hilang, tentang harapan yang terus menipis, tentang cinta yang tidak dibalas. Menulis membantu, walau tidak menghapus luka itu. Bahkan aku mulai menyadari, menulis adalah satu-satunya yang memahami perasaanku, tanpa menghakimi, tanpa menuntut, hanya menerima. Di dapur, ketika menyiapkan teh sore, aku melihat Naisa bermain dengan bonekanya. Aku tersenyum, memuji kreativitasnya, tapi di dalam hati aku merasa hampa. Aku ingin berbagi kebahagiaan itu dengan Rizal, tetapi aku tahu ia tidak akan pernah merasakannya seutuhnya. Aku mulai belajar menerima bahwa cintaku untuknya mungkin hanya satu arah, selalu memberi, tapi jarang diterima. Kadang aku berfantasi, membayangkan hidup di dunia lain. Di sana, aku bisa dicintai tanpa syarat, dihargai tanpa harus menunggu, dan disayangi tanpa harus menahan luka sendiri. Tapi setiap fantasi itu hanya sebentar. Realitas selalu kembali. Rumah yang tampak sempurna, suami yang sibuk, anak yang bahagia, dan aku yang tetap merasa terasing di antara mereka. Rizal pulang malam itu dengan ekspresi datar. Aku tersenyum, menyapanya dengan ringan, menyiapkan minumannya. Ia mengangguk singkat, tanpa banyak bicara. Aku menelan rasa kecewa, menahan air mata yang ingin keluar. Aku tahu, ini bukan pertama kali aku merasakan dinginnya cinta yang tak seimbang. Dan aku sadar, aku harus terus menyimpan luka ini sendiri. Malam itu, setelah Naisa tidur, aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang samar di langit. Aku membiarkan air mata menetes pelan, tanpa suara. Aku menangis untuk diriku sendiri, seorang istri yang selalu hadir, tapi tidak pernah merasa dicintai. Aku menangis untuk luka yang terpendam, untuk harapan yang tak pernah kembali, untuk cinta yang tak pernah utuh. Aku menyadari satu hal, luka ini harus kusimpan rapat. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya, karena itu akan merusak ilusi kebahagiaan yang kulawan setiap hari. Aku belajar bagaimana menahan rasa sakit agar tetap terlihat kuat, agar tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk Naisa, dan tetap menjadi istri yang tampak bahagia di mata dunia. Aku menutup mata, membiarkan rasa sakit itu menetap. Aku tahu, ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa aku masih memiliki hati, masih bisa merasakan cinta, meskipun cinta itu tak kembali kepadaku. Aku tahu perjalanan ini panjang, dan aku harus menemukan cara untuk bertahan, mencari pelarian emosional sekecil apapun, untuk menjaga kewarasanku tetap utuh. Dan di malam sunyi itu, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Aku seorang istri, aku seorang ibu, aku terluka, tapi aku masih berdiri. Aku harus bertahan, meskipun setiap hari aku harus menyimpan luka ini sendiri. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, tetapi di dalam hatiku, pertanyaan tentang masa depan semakin sering muncul. Aku menatap Naisa saat sarapan pagi.
Ia tersenyum ceria, menatapku dengan mata yang polos dan penuh harapan. Aku ingin memberinya dunia yang hangat, penuh cinta, tetapi aku sendiri mulai meragukan masa depanku di rumah ini. Rizal masih sama, sibuk, dingin, dan jarang menunjukkan rasa peduli. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini rumah tangga yang akan bertahan? Apakah pernikahan ini masih memiliki masa depan? Atau kita hanya hidup berdampingan, menahan luka masing-masing, tanpa benar-benar saling mencintai? Setiap malam, aku duduk di teras, menatap lampu-lampu kota yang redup. Angin malam yang sejuk menampar wajahku, tapi tidak bisa mengusir rasa tidak pasti yang menumpuk di dalam dada. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Apakah aku harus terus bertahan, menahan rasa sakit demi Naisa dan citra rumah tangga yang sempurna? Atau aku harus mulai mempertimbangkan pilihan lain, memikirkan kebahagiaan diriku sendiri yang telah lama terkubur? Kadang aku merasa bersalah hanya karena memikirkan hal itu. Aku seorang ibu, seorang istri, yang seharusnya menempatkan keluarga di atas segalanya. Tapi kenyataannya, aku mulai merasa bahwa jika aku terus menahan diri, aku akan hilang sepenuhnya, menjadi seseorang yang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Aku mulai merenungkan setiap percakapan dan interaksi dengan Rizal. Kadang aku bertanya, apakah ia sadar bahwa aku menderita? Apakah ia peduli atau terlalu sibuk dengan dunianya sendiri? Aku tidak bisa menemukan jawaban, dan semakin aku menunggu, semakin besar ketidakpastian itu. Di siang hari, ketika aku menjemput Naisa dari sekolah, aku melihat pasangan lain tertawa bersama. Seorang ibu memeluk anaknya, seorang ayah menatap istrinya penuh perhatian. Aku tersenyum tipis untuk Naisa, tetapi di dalam hati, aku merasa hampa. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah suatu hari nanti kita akan seperti itu? Atau apakah pernikahan kami hanya akan menjadi rutinitas sunyi, di mana cinta semakin memudar tanpa disadari? Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Aku membuka buku harianku, menulis. Aku merasa terjebak di rumah ini. Aku mencintai, tapi tidak dicintai. Aku hadir, tapi tidak dirasakan. Aku tersenyum, tapi hatiku menangis. Apakah ini masa depan yang kutuju? Apakah aku harus terus bertahan, atau mencari jalan lain? Aku menutup buku itu, menarik napas panjang. Rasa ragu semakin jelas, dan aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi yakin tentang masa depan pernikahan ini. Aku mulai meragukan cinta yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga kami. Aku mulai merasa bahwa jika sesuatu tidak berubah, aku akan terus hidup di tengah luka, kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Di teras, aku menatap langit malam, membiarkan kesunyian menyelimuti. Aku tahu bahwa pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan mudah. Tidak ada percakapan singkat, tidak ada kata-kata manis, dan tidak ada pelukan hangat yang bisa memberi kepastian. Semua jawaban harus kutemukan sendiri, dalam kesendirian yang sunyi dan berat. Aku menyadari, mungkin inilah saatnya untuk mulai memikirkan apa yang sebenarnya aku inginkan. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Naisa, bukan untuk Rizal, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin dicintai, dihargai, dan merasa berarti. Aku ingin memiliki masa depan yang tidak hanya tampak sempurna dari luar, tetapi juga hangat dan penuh cinta dari dalam. Namun di saat yang sama, aku takut mengambil langkah itu. Aku takut kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan citra istri yang selalu bertahan. Aku takut menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin cinta yang kurasakan tidak akan pernah dibalas, dan aku harus menemukan jalanku sendiri di tengah kesepian. Aku menarik selimut lebih rapat di tubuhku, menatap bintang yang samar di langit. Aku berbisik pelan pada diri sendiri.
Aku seorang istri, aku seorang ibu, aku terluka, tapi aku masih berdiri. Aku harus menemukan keberanian untuk menghadapi masa depan, apapun yang akan terjadi. Dan malam itu, meskipun kesepian menyelimuti, aku merasa satu hal. Aku harus mulai memikirkan diriku sendiri, bukan hanya orang lain. Aku harus mempertimbangkan apa yang akan membuatku hidup kembali, apa yang akan membawaku keluar dari kesunyian dan luka yang tertahan. Aku sadar perjalanan ini panjang, sulit, dan penuh ketidakpastian. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus menahan pertanyaan ini lebih lama lagi. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tetapi dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Kesepian yang selama ini ku coba sembunyikan mulai memaksa diriku untuk jujur pada perasaan sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini aku menahan luka demi rumah tangga yang tampak utuh, tapi hatiku sendiri semakin hancur. Dan aku tahu, jika aku terus menunda, aku akan kehilangan diri sepenuhnya. Aku mulai melihat rumah ini dengan mata baru. Ruang tamu yang rapi, kamar yang bersih, anak yang bahagia, semua itu indah di mata orang lain. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Rumah yang penuh jarak antara aku dan Rizal, cinta yang tidak seimbang, perhatian yang selalu mengalir satu arah. Dan aku sadar, ini bukan tentang kebahagiaan semu yang tampak, tapi tentang kenyataan yang harus kuhadapi. Aku duduk di kamar, menatap Naisa yang sedang tertidur. Ia tidak bersalah. Ia tidak tahu tentang luka yang kutahan. Aku ingin melindunginya dari kenyataan pahit ini, tetapi aku juga ingin membangun masa depan yang nyata. Untukku, untuk Naisa, bukan untuk ilusi. Hari itu, aku mengambil keputusan pertama. Aku harus mulai bicara pada diriku sendiri dengan jujur. Aku harus mengakui bahwa aku merasa tidak dicintai, bahwa aku lelah menahan luka, dan bahwa aku membutuhkan perubahan. Aku menulis di buku harianku. Aku seorang istri, tapi aku merasa tak pernah dicintai. Aku seorang ibu, tapi aku merasa kesepian di rumah sendiri. Aku harus menghadapi kenyataan ini dan menemukan cara untuk hidup, bukan hanya bertahan. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Pertama, aku ingin menemukan ruang untuk diriku sendiri, sedikit waktu di mana aku bisa bernapas tanpa topeng. Kedua, aku ingin berbicara dengan Rizal tentang perasaanku, tentang kesepian yang kurasakan, tentang harapanku yang terpendam. Meski aku takut jawaban atau reaksinya, aku tahu aku harus mencoba. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempraktikkan perubahan kecil itu. Aku mengambil waktu singkat di pagi hari untuk membaca buku favoritku, menikmati teh di balkon, dan membiarkan pikiran bebas dari rutinitas rumah tangga. Aku mulai menulis lebih banyak di buku harianku, menuangkan emosi yang selama ini tersimpan. Aku sadar, pelarian emosional ini bukan melarikan diri, tetapi sebuah cara untuk memahami diriku sendiri. Di sore hari, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Rizal pulang. Aku menatap foto pernikahan kami, membayangkan bagaimana hidupku akan berbeda jika cinta yang kurasakan dibalas dengan sepenuh hati. Namun aku tidak menyesali apapun. Aku hanya belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan yang tampak, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan yang pahit. Ketika Rizal pulang, aku mencoba memulai percakapan ringan. Rizal, aku ingin bicara sebentar tentang perasaan kita, kataku lembut. Ia menatapku sekilas, ekspresinya datar, tapi aku menahan rasa takut dan melanjutkan. Aku merasa selama ini ada jarak di antara kita. Aku ingin kita membicarakannya, agar rumah ini tidak hanya tampak utuh, tapi juga terasa hangat. Ia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Aku tahu ini belum jawaban, tapi setidaknya ini langkah pertama. Aku merasa lega, meski hatiku masih penuh kecemasan.
Langkah pertama untuk menghadapi kenyataan telah kuambil, dan itu memberiku sedikit keberanian. Malam itu, setelah Naisa tidur, aku duduk di teras rumah, menatap bintang yang samar di langit. Aku menarik napas panjang, membiarkan kesunyian malam menyelimuti, tapi kini dengan perasaan berbeda. Kesunyian itu bukan lagi hanya tentang kesepian, tapi juga tentang refleksi dan keberanian. Aku belajar bahwa menghadapi kenyataan, meskipun pahit, adalah satu-satunya cara untuk memulai perubahan. Aku menyadari bahwa perubahan ini tidak akan mudah. Aku akan menghadapi rasa sakit, rasa takut, dan mungkin kekecewaan. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak bisa terus menunda. Aku harus mulai mengambil langkah, untuk diriku sendiri, untuk Naisa, dan untuk rumah tangga yang tidak hanya tampak sempurna, tapi juga terasa nyata. Dan di malam itu, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Aku seorang istri, aku seorang ibu, aku terluka, tapi aku tidak akan lagi menahan diri. Aku akan menghadapi kenyataan, dan aku akan menemukan keberanian untuk hidup, bukan hanya bertahan. Aku menutup mata, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan. Harapan bahwa aku bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan, merencanakan perubahan, dan membangun masa depan yang lebih nyata, untukku dan untuk Naisa. Hari-hari berlalu, tetapi aku mulai melihat semuanya dengan jelas. Kesepian yang selama ini kusembunyikan, luka yang kucoba tahan, keraguan yang menghantuiku, semuanya menjadi nyata di depan mataku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Naisa yang tertidur pulas, dan menyadari satu hal, aku telah lama menipu diri sendiri. Aku seorang istri, tapi aku tidak pernah merasa dicintai. Aku seorang ibu, tapi aku sering merasa sendirian di rumah yang tampak bahagia. Aku tersenyum, aku menahan air mata, aku menahan luka, semua demi tampilan luar yang sempurna. Dan kini aku sadar, perjuangan ini adalah kesadaran pahit yang harus kuhadapi sendiri. Aku mulai menulis di buku harianku, seakan menahan semua emosi yang menumpuk. Aku telah mencintai dengan sepenuh hati, tapi cintaku tidak pernah sepenuhnya dibalas. Aku telah bertahan demi rumah tangga, demi Naisa, demi ilusi kebahagiaan. Tapi kenyataannya, aku merasa hampa. Aku seorang istri, tapi tidak pernah merasa dicintai. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding ruang tamu. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena memahami satu hal, cinta bukan hanya tentang memberi dan menerima. Terkadang, cinta juga berarti menghadapi kenyataan yang pahit, menerima luka yang tak terselesaikan, dan menemukan kekuatan dalam kesendirian. Rizal pulang sore itu. Aku tersenyum saat melihatnya, namun senyum itu berbeda. Bukan lagi pura-pura, tapi senyum yang lahir dari penerimaan. Penerimaan bahwa cinta kami tidak seperti yang kuharapkan, dan aku harus menemukan kekuatan sendiri. Aku tahu, ia masih sibuk dengan dunianya, masih sulit membuka hati, tapi aku tidak lagi menunggu atau berharap terlalu banyak. Aku memutuskan untuk tetap berada di rumah ini, tetap menjadi ibu bagi Naisa, tetap menjalani rutinitas sehari-hari. Namun hatiku kini lebih tegas, aku tidak akan lagi menahan luka sendirian demi harapan yang tak pasti. Aku akan merawat diriku, memberi perhatian pada kebahagiaan pribadi, dan belajar menerima bahwa cinta yang kuterima mungkin tidak pernah sempurna. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit malam yang gelap tapi penuh bintang. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa sakit itu menetap. Aku menyadari satu hal yang pahit. Aku harus hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua yang kita inginkan dalam cinta akan terpenuhi. Kadang kita harus memilih bertahan dengan luka,
tapi tetap menemukan kekuatan untuk hidup. Aku menatap Naisa sekali lagi, membelai rambutnya, dan tersenyum pelan. Ia tidur tanpa mengetahui beban yang kubawa. Aku ingin ia tumbuh kuat, tidak seperti ibunya yang belajar menghadapi cinta yang tak seimbang dengan kesabaran yang pahit. Aku berharap suatu hari nanti, ia memahami bahwa hidup bukan hanya tentang cinta yang sempurna, tapi juga tentang keberanian menerima kenyataan. Aku menutup jendela, mematikan lampu, dan duduk sendiri di kamar. Kesunyian malam kini terasa berbeda. Tidak lagi hanya tentang kesepian atau luka, tetapi juga tentang penerimaan, tentang kesadaran pahit yang membebaskan, tentang keberanian untuk tetap hidup meski hati terluka. Aku seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang terluka. Aku tidak lagi berharap pada cinta yang tak pasti, tapi aku memilih menerima kenyataan. Aku tersenyum, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Senyum yang lahir dari kesadaran pahit, dari kekuatan untuk menghadapi hidup sebagaimana adanya, dan dari keberanian untuk tetap berjalan meski jalan itu penuh luka. Malam itu, aku menutup mata dengan damai, membiarkan kesadaran pahit itu menetap di hatiku. Aku tidak bahagia sempurna, aku tidak dicintai sepenuhnya, tapi aku hadir untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lega. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya aku telah menemukan satu hal yang penting. Kekuatan untuk bertahan, kesadaran akan realita, dan keberanian untuk hidup dengan luka yang kuterima. Di rumah yang sunyi itu, aku tersenyum sekali lagi, tenang, meski pahit. Dan aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Aku seorang istri, tapi aku juga seorang wanita yang menemukan dirinya sendiri dalam kesadaran pahit. Dan itu, meski pahit, adalah kebenaran yang membebaskan.